Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ronald Baban, NPM 22120111478 yang dalam hal ini akan mempresentasikan terkait dengan hasil pembahasan dalam makalah saya yang berjudul Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha baik dalam tingkat pertama pada KPPU, tingkat banding dalam pengadilan niaga, dan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Baik, selanjutnya dalam hal ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan latar belakang pengambilan judul tersebut. Dalam hal ini kegiatan usaha pastinya diselingi persaingan-persaingan yang memang akan mengakibatkan baik itu sehat atau tidaknya keberlanjutan dari aktivitas usaha tersebut. Yang kemudian dalam hal ini kegiatan usaha pastilah rentan terjadi yang namanya kegiatan usaha atau persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karenanya dalam hal ini untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah bersinergi dengan pembentuk undang-undang untuk membentuk aturan yang memang dapat mengatur terkait dengan penanganan dan proses penyelesaian perkara terhadap perkara persaingan usaha yang tidak sehat tersebut. Sehingga lahirlah aturan-aturan yang memang mengatur dan menjadi pengawas. Dalam hal ini pemerintah tak cukup hanya membuat aturan, namun juga pemerintah dalam hal ini mengeluarkan lembaga yang bersifat independen, yaitu KPPU. Kemudian tidak hanya sampai situ saja, KPPU juga menjadi pengawas dan menjadi lembaga yang menyelesaikan perkara serta menghasilkan suatu putusan. Selanjutnya dalam hal ini dikarenakan perkembangan zaman dan perkembangan situasi masyarakat, dikarenakan juga sifat hukum yang memang menyesuaikan terkait dengan perkembangan tersebut, maka lahirlah aturan-aturan baru yang memang fungsinya adalah menyesuaikan dengan masyarakat tersebut. Baik, dalam hal ini rumusan masalah yang saya ambil adalah tata cara penanganan perkara persaingan usaha baik pada tingkat KPPU, banding atau keberatan, dan kasasi pada Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam Per KPPU nomor 2 tahun 2023, kemudian PP nomor 44 tahun 2021, selanjutnya Perma nomor 3 tahun 2021. Baik, pertama-tama dibahas terkait dengan tata cara penanganan perkara persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Per KPPU nomor 2 tahun 2023. Yang pertama itu diatur mengenai alat bukti. Alat bukti dalam hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan terlapor. Kemudian ada pemanggilan juru bahasa dan kuasa hukum dalam hal pemanggilan adalah mengenai untuk keperluan mencari alat bukti atau keterangan-keterangan saksi lainnya. Kemudian ada juru bahasa yang dimana dihadirkan ketika saksi dan ahli ataupun terlapor membutuhkan atau tidak menguasai bahasa Indonesia secara utuh. Selanjutnya adalah kuasa hukum. Di mana adalah orang yang ditunjuk dan berwenang untuk mendampingi dan atau mewakili saksi dan atau ahli. Sebagaimana dalam hal ini diatur dalam pasal 15, pasal 17 dan pasal 18 Per KPPU nomor 2 tahun 2023. Kemudian selanjutnya adalah sumber perkara yang bisa berasal dari laporan dan atau inisiatif komisi itu sendiri. Ini terkandung dalam pasal 19. Kemudian ada penyelidikan awal dan penyelidikan, itu diatur dalam pasal 24. Kemudian ada sidang majelis komisi yang terdiri atas 1 orang ketua majelis merangkap sebagai anggota, serta 2 orang anggota majelis komisi. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 51. Selanjutnya ada pemeriksaan cepat, diatur dalam pasal 77. Kemudian ada perubahan perilaku pasal 81, kerahasiaan data pasal 99, dan putusan komisi pasal 100. Selanjutnya, dalam PP nomor 44 tahun 2021 diatur mengenai tata cara keberatan dan kasasi atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang dalam mana hal ini, sebagaimana dalam pasal 19, pelaku usaha mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga di mana pemeriksaan dilakukan paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan komisi. Yang kedua, sebagaimana dalam pasal 20, pelaku dapat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari kerja.
setelah menerima pemberitahuan putusan pengadilan niaga. Selanjutnya dalam Perma nomor 3 tahun 2021 diatur lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan dan kasasi. Yang pertama, tata cara keberatan hanya dapat diajukan oleh terlapor, yang dimana KPPU berdiri sebagai pihak termohon. Kemudian, keberatan paling lama diajukan 14 hari setelah putusan KPPU dibacakan. Kemudian dalam mengajukan keberatan, terlapor wajib melampirkan surat kuasa, permohonan keberatan, salinan putusan KPPU, salinan jaminan bank yang dilegalisir, dan adapun tata cara keberatan yaitu dari pemeriksaan, ada pengajuan saksi ahli, pengajuan BB baru, serta putusan. Kemudian dalam hal pemeriksaan kasasi, terhadap putusan keberatan dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima putusan yang dimana putusan kasasi ini bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya peninjauan kembali. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan tata cara pengajuan atau tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha, baik itu pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Selanjutnya kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah di mana aturan yang dalam penyelesaian persaingan usaha ini sudah bergeser jauh, di mana tadinya tidak ada pengajuan banding dan tidak ada pengajuan kasasi. Dalam hal ini peraturan baru ini memberikan ruang untuk para pihak untuk mengajukan keberatan dan atau mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam hal ini juga membuka mata kita bahwasanya hukum itu mengikuti terkait dengan perkembangan yang ada di masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.